Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Yang pertama, kita akan berkenalan tentang VTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar tentang sebuah kasus ya teman-teman untuk VTP. Misalnya di sini kita memiliki 9 switch. Di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Dan pastinya akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Dan kita menggunakan VTP agar mudah mengkonfigurasinya. Dan VTP ada dua jenisnya, yaitu server dan client. Sebenarnya ada satu lagi namanya yaitu transparent, tapi jarang dipakai. Misalkan di switch yang di tengah itu server dan semua ini client. Dan kita konfigurasi membuat 200 VLAN di server dengan yang klien ini akan mengikuti server. Seperti itu teman-teman. Sebelum itu kita siapkan topologinya dulu ya teman-teman. Kita tambahkan 5 switch. Setelah itu kita sambungkan antar switchnya seperti ini ya teman-teman, zigzag. Oke, selesai. Setelah itu kita tambahkan keterangan klien dan server agar mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Kita di sini switch 0 kita jadikan server dan switch 1 kita jadikan klien, lalu switch 3 kita jadikan transparan, lalu klien. Oke, setelah itu kita buka switch kosong. Sebelum konfigurasi kita terangkan dulu ya. Untuk port-portnya kita buka switch kosong. Kita ke FA0/1, lalu switch port mode terang, lalu ke switch 1. Kita masuk ke mode configuration, lalu interface range FA01 sampai 2, lalu enter, lalu switch port mode terang, lalu oke, sudah. Lalu kita ke switch 2 yang klien, kita masuk ke mode global configuration, lalu interface FA0/1, lalu interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang, lalu sudah ya teman-teman. Lalu kita ke switch 3, kita masuk ke mode global configuration, lalu masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Oke, sudah selesai kita untuk terangnya. Lalu kita ke switch 4, lalu kita masuk ke mode configuration, lalu masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Maaf ini salah ya teman-teman. Oke, kita interface range. Oke, setelah itu switch port mode terang. Oke, selesai kita untuk terangnya. Oke, sekarang langsung saja setting VTP-nya. Kita ketikkan komen VTP modenya server, lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com. lalu mohon maaf ini ada kesalahan. Oke, sekarang kita sudah benarkan. Lalu setelah itu ketikkan VTP passwordnya 123, lalu enter. Lalu setelah itu kita keluar.
Lalu setelah itu kita ke switch 1. Lalu setelah itu kita VTP modenya mode client. Setelah itu VTP domain sekolahan.id.com, lalu enter. Lalu setelah itu VTP passwordnya 123, enter. Lalu keluar. Lalu kita ke switch 2 yang mode client juga. Kita VTP mode client, lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Oke. Lalu VTP password 123. Oke, selesai. Lalu ke switch 3 yang transparan. Lalu exit, kita VTP mode transparan. Enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, selesai. Lalu setelah itu kita ke switch 4, kita VTP mode client, lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Oke, VTP password 123. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pengujian VTP. Kita langsung saja do show offline brief. Nah, di sini masih default semua ya. Lalu di klien juga kita do show offline brief. Masih default juga. Lalu kita juga di switch 2 do show offline brief. Oke, masih default. Lalu kita ke mode transparan. Kita coba do show offline brief. Juga masih default. Lalu kita ke switch 4 do show offline brief. Oke, sama ya teman-teman. Lalu kita ke switch 0, lalu kita tambahkan flan 2 dengan nama A, lalu flan 3 dengan nama B. Oke, kita coba lihat to show flan brief. Bisa dilihat ya, 2 dan 3 sudah aktif. Lalu kita coba ke klien ya, to show flan brief. Nah, di sini sudah ada ya flan 2 dan flan 3. Lalu kita coba ke switch 2, kita sama cek do show flan brief. Oke, sudah ada ya teman-teman yang flan 2 sampai flan 3. Lalu kita coba di yang transparan. Kita coba cek do show flan brief. Nah, berarti yang mode transparan ini tidak mengikuti server dan kliennya ya. Di sini tidak ada. Seperti dilihat di sini, yang switch 4 klien juga sudah ada ya flan-nya. Dan sekarang kita akan coba menghapus flan, no flan 3. Lalu kita cek lagi to show flan brief. Nah, di sini yang flan 3, yang B sudah terhapus ya, teman-teman. Kita akan belajar problem revision number. Kita lihat di switch servernya, kita show VTP status. Nah, di sini dilihat configuration revisionnya 6, artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Gitu ya. Misalnya di sini nih kita tambahkan sebuah kasus oleh gedung, misalnya kita anggap ini gedung 1 ya, yang ingin menambahkan satu switch tapi sudah dipakai oleh gedung 2. Oke, seperti itu contoh kasusnya. Kita coba buka switch yang baru ini. Kita coba cek do show VTP status. Nah, di sini
configuration revisionnya masih 0, artinya sama sekali belum pernah melakukan konfigurasi. Oke, sekarang langsung saja tambahkan VTP mode server, lalu VTP domain smk.it.com. Oke, lalu VTP passwordnya 123, lalu enter. Lalu kita coba cek do show VTP statusnya. Di sini masih 0 ya, dan di sini operating modenya servernya 1. Lalu kita masukkan VLAN 2, masukkan VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7 dan 8. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada 8 ya VLAN-nya. Di sini kita coba cek VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini sudah 7 ya, artinya lebih gede di gedung utama. Misalnya switch itu ingin dimasukkan di gedung utama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung utama. Lalu kita coba ya. Lalu kita coba buka do show VLAN brief. Oke, belum ada ya yang di setting. Sekarang kita coba sambungkan menggunakan kabel. Kita geser terlebih dahulu di sini. Lalu kita tambahkan, kita sambungkan dari klien. Oke. Lalu setelah itu kita coba terangkan. Kita masuk ke interface. FH0/2. Lalu switch port mode terang. Lalu sudah ya teman-teman. Lalu kita ke switch yang 5. Lalu kita coba terangkan interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Oke, selesai. Oke, di sini kan server ya. Berarti akan disetting ke klien agar semuanya bisa terhubung di gedung 1. Nah, di sini lebih besar, akhirnya yang akan memakan konfigurasinya yaitu yang konfigurasi ini. Kita coba saja. Do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat dari settingannya ya. Sekarang kita akan coba konfigurasi revision numbernya menjadi 0 ya teman-teman. Kita coba lepas dulu untuk kabelnya. Kita coba cek di switchnya. Kita coba cek. Do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya di sini settingannya masih di konfigurasi yang di switch baru ya teman-teman. Kita coba hapus ya untuk lainnya. Di sini no VLAN 2. Lalu enter. Lalu no VLAN 3. Lalu no VLAN 4, lalu no VLAN 5. Sekarang kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini masih 6 ya teman-teman. 678 masih ya. Kita coba lihat ya VTP statusnya. Dan di sini configuration revisionnya 11 ya, dan misalnya di sini kita tambahkan VLAN ya teman-teman. Kita masuk ke mode configuration. Lalu kita tambahkan VLAN. Tapi sebelum itu kita coba do show
Oke, di sini configuration revisinya 7. Lalu kita coba tambahkan flan 323, lalu tambahkan flan 2, lalu tambahkan 341, lalu tambahkan flan 343. Oke, selesai. Sekarang kita coba do show flan brief. Kita tambahkan ya configuration-nya. Kita coba cek lagi do show VTP status. Masih kurang di sini untuk flan 2-nya, teman-teman. Dan di sini kita akan coba agar menjadi 0 ya, teman-teman. Kita masuk ke mode VTP mode transparan. VTP mode transparan, lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu enter, lalu VTP password 123. Lalu kita coba cek do show VTP. Sorry teman-teman. Kita coba cek do show VTP status. Nah, di sini baru menjadi 0 ya teman-teman untuk configuration revisinya. Sekarang kita akan coba ganti menjadi klien ya. VTP mode server. Lalu coba do show VTP status. Oke, di sini masuk ya. Oke, sekarang kita coba konekkan. Di sini juga sudah terus lalu oke. Kita coba konekkan. Lalu kita coba di sini cek do show flan brief. Nah, di sini bisa dilihat ya, berarti di switch ini bisa ditambahkan pada gedung 1 tanpa menghapus konfigurasi gedungnya. Sekarang kita coba akan latihan soal VTP-nya. Mari kita coba buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan ada router, ada switch, dan juga ada banyak PC ya teman-teman. Kita buat. Ini kita percepat aja biar cepat. Jika semuanya sudah, lalu kita sambungkan ya untuk kabelnya dengan FA-nya. Kita sambungkan. Setelah itu kita coba kotak-kotakin per flannya agar kita mudah ya teman-teman dalam membagi flannya. Oke, kita kotak-kotakin. Oke, selesai. Setelah itu kita coba ketikkan IP-nya yang akan dikonfigurasi agar memudahkan kita dalam mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita tuliskan di sini flan 10, yang ini flan 20, yang di bawah flan 30. Oke, setelah itu yang di sini flan 10,
This is black kanan, yaitu ini flank 20, ini flank 30. Oke, setelah itu yang di tengah ini kita coba ya teman-teman. Yang di sini flank 40, lalu yang di bawahnya flank 50. Lalu yang di tengah flank, sorry ya teman-teman, yang di tengah flanknya 70 dan 80. Sorry 60 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tuliskan IP yang akan dikonfigurasi dari masing-masing flanknya. Kita tuliskan Oke, sekarang kita bahas ya. Kita masuk ke switch kosong, lalu kita masuk ke mode configuration, lalu kita masuk ke VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123, lalu do show VTP status. Oke, sudah masuk ya, konfigurasinya juga masih 0. Kita masuk ke switch 1. Kita coba masuk ke mode global configuration. Lalu di sini VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id. Lalu enter, lalu VTP passwordnya 123. Lalu kita ke switch 2. Kita masuk ke mode global configuration, lalu VTP mode client. Lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kita ke switch 3. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita VTP mode client. Lalu setelah itu kita VTP domain sekolahan.id. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan masukkan flank-flanknya ya teman-teman. Kita masuk ke switch 0. Lalu kita langsung saja flank 20. Sorry, flank 10 ya teman-teman. Kita masukkan pertama flank 10, 20, 30, 40, 50, lalu 60, 70. Oke, selesai. Kita coba langsung cek do show flank brief. Nah, kita sudah bikin ya. Oke, selesai. Lalu kita akan coba masukkan interface-nya ya. Yang sebelum itu kita coba terangkan dulu ya. Kita coba terangkan ya. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 4, lalu switch port mode terang. Oke, selesai. Lalu kita ke switch 1, kita juga coba interface range. Sorry ya teman-teman, interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, selesai. Kita close, lalu kita ke switch 2. Maaf ya teman-teman, kita ulangi. Oke, lalu kita ke switch 1. Lalu interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Kita coba cek do show flank brief. Interface terang, sorry ya teman-teman. Oke, di sini statusnya sudah terang ya. Kita akan konfigurasi ya. Kita masukkan ke switch-nya di sini FA0/1 dan /2.
slash 2 dan slash 3, sorry, kita masukkan ke VLAN 10. Kita coba access terlebih dahulu, kita ke switch 1, kita interface range FA0 slash 1 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, selesai. Oke, sekarang kita yang VLAN 20 ya. Kita masukkan interface range FA0 slash 1, sorry, FA0 slash 4 sampai 5, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, lanjut ke interface range FA0 slash 10 sampai 11. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, lanjut interface range FA0 slash 6 sampai 7, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Oke, lanjut interface range FA0 slash 8 sampai 9, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Oke, selesai. Lalu kita coba Oke, di sini kita sudah menambahkan VLAN-nya ya. Kali ini kita akan konfigurasi di routernya ya. Langsung saja masuk ke mode configuration, lalu sebelum itu kita no shutdown dulu untuk menyalakan. Kita masuk ke interface FA0 slash 0 titik 10, lalu encapsulation.1q10, lalu masukkan IP addressnya 10, lalu titik 1, lalu 255.255, lalu exit. Oke, lalu kita juga masukkan IP addressnya 20.20.20.1, lalu subnet masknya juga, lalu exit. Lalu interface FA0 1.30, lalu encapsulation.1.30, lalu masukkan IP addressnya, lalu exit. Lalu setelah itu lanjut FA0/0,
40, lalu encapsulation.1q40, lalu IP address 40.40.40.1, lalu 255.255, lalu exit. Setelah itu lalu kita ke 50, lalu encapsulation.1q, lalu masukkan IP addressnya 50.50.1, lalu exit juga, lalu interface fa0/60, lalu .encapsulation.1q, IP addressnya 50.50.1. Oke, lalu exit. Lanjut ke yang 70. Setelah itu ke yang selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya ya teman-teman. Dengan cara IP DHCP pool FLAN 10. Lalu enter. Lalu ketikkan networknya ya teman-teman. Sorry, ini ada salah pengetikan mungkin ya teman-teman. Oke, berhasil. Lalu masukkan networknya 10 ya teman-teman. 10.10.10.0. Lalu seperti biasa masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu masukkan default root-nya, yaitu 10.10.10.1. Lalu masukkan IP DNS-nya, yaitu 888. Lalu exit. Oke, lanjut ya teman-teman. IP DHCP pool FLAN 20. Oke, lalu masukkan networknya 20.20.20.0, lalu 255.255.255.0, lalu masukkan default root-nya, yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Lalu masukkan IP DNS servernya 8888. Oke, selesai. Setelah itu kita exit saja. Lalu kita lanjut ya ke FLAN 30. Kita masukkan, kita tap apa aja biar cepat. IP DHCP pool FLAN 30. Lalu setelah itu kita masukkan networknya, berarti 30.30.30.0. Sorry teman-teman. .0, lalu 255.255, lalu masukkan default root-nya 30.30.30.1. Masukkan IP DNS-nya 8888. Oke, setelah itu kita exit saja. Lalu lanjut IP DHCP pool FLAN 40. Lalu networknya 40.40.40.0, lalu 255.255.255.0, lalu default root-nya 40.40.40.1, lalu IP DNS servernya 8888. Oke, lalu kita exit. Kita lanjut ke IP DHCP pool FLAN 50. Lalu networknya 50.50.50.50.0, lalu spasi 255.255.255.0, lalu IP default root-nya 50.50.50.1, lalu IP DNS servernya 8888.
Setelah itu kita exit saja. Setelah itu kita lanjut ya ke IP DHCP pool VLAN 60. Setelah kita lihat networknya 60 spasi 255.255.0, lalu default rootnya 60.60.60.1, lalu IP DNS servernya 8888. Kita exit. Oke, lahir ya IP DHCP pool VLAN 70, lalu networknya 70.70.70.0, 255.255.255.0, default rootnya 70.70.70.1, lalu untuk default root IP DNS nya 888, lalu kita exit. Oke, selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian ya teman-teman. Kita ke PC 1, kita statikan dulu, lalu kita DHCP kan. Apakah berhasil? Oke, successful. Kita coba di VLAN 20, berhasil juga. Coba di VLAN 30, berhasil. Oke, lalu kita ke VLAN 40, ke VLAN 50, berhasil. Kita ke VLAN 60, berhasil juga. Kita ke VLAN 70, oke, berhasil. Kita ke VLAN 40, berhasil. Kita ke VLAN 50, berhasil. Kita ke VLAN, semuanya kita coba ya teman-teman, apakah bisa saling terhubung. Berhasil. DHCP, oke. Oke, sudah ya. Mari kita mengirim paket dari PC 1 VLAN 10 ke VLAN 40. Oke, awal-awal valid, yang kedua successful ya. Oke, awal-awal valid. Oke, yang kedua juga successful. Lalu kita kirim pakai dari VLAN 30 menuju VLAN 40. Oke, successful. Lalu kita coba dari VLAN 40 ke VLAN 20 yang sebelah sana. Awal-awal valid. Kita coba kirim ulang. Oke, dan hasilnya successful ya teman-teman. Kita lihat saja agar lebih mudah untuk melihat. Kita coba kirim paket lagi ya. Dari VLAN ini, VLAN 70 menuju ke VLAN 20 yang sebelah sana. Oke, langsung successful ya teman-teman. Segitu saja untuk praktek kali ini untuk VLAN trunking protokol.